Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Purwanti, saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan sebuah materi yaitu analisis kemampuan proses. Sebelum saya akan menjelaskan materi tersebut, saya akan menyebutkan beberapa poin-poin yang akan saya jelaskan pada presentasi kali ini. Yang pertama, pengertian analisis kemampuan proses. Yang kedua, bentuk-bentuk tindakan. Yang ketiga, syarat-syarat pelaksanaan analisis proses. Yang keempat, manfaat analisis kemampuan proses. Yang kelima, tujuan analisis kemampuan proses. Yang keenam, pengertian CP dan CK. Yang ketujuh, batas spesifikasi dan CL. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan kemampuan proses. Pengertian analisis kemampuan proses merupakan suatu tahapan yang harus dilakukan dalam mengadakan pengendalian kualitas proses statistik. Pengendalian kualitas proses statistik adalah alat yang sangat berguna dalam membuat produk sesuai dengan spesifikasi sejak dari awal proses hingga akhir proses. Dalam banyak proses produksi akan selalu ada gangguan yang dapat timbul secara tak terduga. Proses produksi yang memenuhi standar mutu yang diinginkan bila dalam grafik pengendalian mutu semua titik sampel berada dalam daerah pengendali. Sebarannya yaitu acak, tidak terdapat run atau giliran, dan lain-lain. Oke, selanjutnya kapabilitas proses adalah kemampuan suatu proses untuk menghasilkan suatu produk atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan atau syarat yang diberikan konsumen atas spesifikasi yang diharapkan. Menurut Tam, pada tahun 1997, analisis kapabilitas proses merupakan konsep yang penting dalam statistical process control. Karena analisis ini menguji variabilitas dalam karakteristik proses dan apakah proses mampu menghasilkan produk yang sesuai dengan spesifikasi, atau analisis kapabilitas proses membedakan kesesuaian dengan batas-batas toleransi. Nah, analisis kemampuan proses merupakan suatu tahapan yang harus dilakukan ketika melakukan pengendalian kualitas proses. Pada situasi yang menjadi bahan pertimbangannya, yaitu yang pertama, proses produksi in control, yaitu tetapi produk yang dihasilkan tidak memenuhi spesifikasi. Sedangkan yang kedua itu ada proses produksi out of control, di mana produk yang dihasilkan justru memenuhi spesifikasi. Selanjutnya yaitu ada bentuk-bentuk tindakan. Nah, tindakan-tindakan yang menghasilkan perubahan atau penyesuaian dalam proses menunjukkan penghapusan sebab-sebab umum. Seringkali merupakan hasil dari bentuk kemampuan, perbandingan batas-batas toleransi alami dengan batas-batas spesifikasi, dan rentangan batas toleransi alami dengan rentangan spesifikasi yang dapat mengarah ke bentuk-bentuk tindakan. Selanjutnya, bentuk-bentuk tindakan tersebut yaitu yang pertama, poin pertama yaitu tidak ada tindakan jika batas-batas toleransi alami terjadi dalam batas-batas spesifikasi. Biasanya tidak diperlukan tindakan apa-apa. Yang kedua yaitu tindakan menyesuaikan pemusatan bila rentangan toleransi alami kira-kira sama seperti rentangan spesifikasi penyesuaian yang relatif sederhana terhadap pemusatan proses. Sungguh diperlukan untuk membawa proses ke dalam batas spesifikasi. Poin yang ketiga yaitu tindakan mengurangi keragaman, yaitu tindakan yang paling rumit dan biasanya terdapat pada kasus-kasus di mana aliran produk bergabung menjadi satu aliran produk. Yang keempat itu ada tindakan-tindakan untuk mengubah spesifikasi. Hal ini merupakan keputusan rancangan. Nah, seharusnya tidak diabaikan oleh pengendalian mutu. Yang terakhir yaitu penghentian kerugian bila semuanya gagal, maka proses harus dihentikan. Karena pihak manajemen akan rugi bila proses terus dilakukan. Selanjutnya yaitu
syarat-syarat analisis kemampuan proses. Nah, jika kita sudah mengetahui bagaimana kinerja proses kita atau voice of process, tentunya kita akan membandingkan secara spesifikasi yang ditentukan oleh pelanggan, voice of customer. Poin yang pertama yaitu analisis kemampuan proses menggambarkan performansi proses dalam menghasilkan produk sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Jadi misalkan kalau produk tersebut tidak sesuai keinginan customer, maka customer akan kurang minat ya terhadap produknya. Yang kedua itu analisis kemampuan proses dapat dinyatakan sebagai probabilitas menghasilkan karakteristik yang tidak sesuai pada proses yang sedang in control. Selanjutnya yaitu manfaat analisis kemampuan proses. Nah, terdapat 4 poin. Yang pertama itu bisa untuk menciptakan uniformitas output. Yang kedua itu digunakan untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat pencapaian kualitas. Yang ketiga dapat sebagai sarana atau memfasilitasi perancangan produk maupun proses. Yang keempat sebagai alat pemilihan dan pengendalian supplier atau vendor. Nah, tujuan analisis kapabilitas proses tersendiri yaitu yang pertama, memprediksi variabilitas proses yang ada. Yang kedua, memilih di antara proses-proses yang paling tepat untuk memenuhi toleransi. Yang ketiga, merencanakan hubungan antara proses yang berurutan. Yang keempat, menyediakan dasar kuantitatif untuk menyusun jadwal pengendalian proses dan penyesuaian secara periodik. Yang kelima, penugasan mesin ke dalam kelas pekerjaan yang sesuai dengan pengujian yang dilakukan. Nah, yang ketujuh, menguji teori mengenai penyebab kesalahan selama program perbaikan kualitas. Yang kedelapan, memberikan pelayanan sebagai dasar untuk menentukan syarat kinerja kualitas untuk mesin yang ada. Selanjutnya itu ada pengertian CP dan CK ya. CP dan CK adalah salah satu indeks kapabilitas proses. Nah, biasa disebut kemampuan proses. Kemampuan proses sendiri merupakan evaluasi statistik dari kemampuan proses menghasilkan produk dalam batasan yang telah ditentukan. Jadi CP yaitu rasio atau suara pelanggan dengan suara proses. Nah, menggambarkan jawaban proses dan memungkinkan nilai atau kita menilai keefektifannya ya. Nah, kalau CP juga merupakan suatu indeks kemampuan proses jangka pendek, di mana perhitungannya hanya memperhatikan sebaran data namun tidak memperhatikan keterpusatan data. Nah, selanjutnya yaitu CPK. CPK merupakan suatu indeks kemampuan proses jangka pendek, yang dimana perhitungan itu memperhatikan sebaran dan keterpusatan data. CPK merupakan indeks kapabilitas proses yang mengukur seberapa baik suatu proses dipusatkan dalam batas yang telah ditentukan. Nah, yang mana bisa menyiratkan bahwa kemampuan suatu proses ini menggambarkan lokalisasi proses juga. Batas spesifikasi selanjutnya ya, batas spesifikasi dan CL. Nah, pada batas spesifikasi atau batas toleransi merupakan suatu nilai yang ditetapkan menjadi batas-batas kesesuaian suatu unit hasil operasi manufaktur ataupun jasa pelayanan. Pada batas spesifikasi ini digunakan untuk melakukan kebutuhan konsumen, kemudian ditetapkan oleh perancang produk dan proses untuk menjamin kecakupan fungsi atau suatu produk. CL membantu menunjukkan adanya variabilitas atau keragaman proses yang terjadi antara pengukuran suatu subgrup atau sampel. CL juga tidak bisa diaplikasikan nih pada unit individual, kecuali pada peta kendali unit individual. Terdapat kemampuan bahwa dari peta kendali diketahui bahwa proses in control tetapi tidak dapat memenuhi spesifikasi atau sebaliknya. Kesimpulannya yaitu kapabilitas proses yaitu merupakan suatu proses untuk menghasilkan suatu produk atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan atau syarat dari konsumen. Jadi, analisis kapabilitas proses merupakan suatu tahapan yang harus dilakukan ketika melakukan pengendalian kualitas proses.
Nah, jika proses memiliki kapabilitas yang baik, maka proses proses itu juga menghasilkan produk yang berada dalam batas-batas spesifikasi. Sebaliknya, apabila proses memiliki kapabilitas yang jelek, maka proses itu juga menghasilkan banyak produk yang berada di luar batas spesifikasi. Sehingga menimbulkan kerugian dan karena banyak produk yang ditolak. Oke, segitu aja untuk presentasi kali ini. Mohon maaf atas, kesalahan kata ataupun ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.